حي على الفلاح. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang revolusi akhlak. Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud akhlak yang mana? Akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan. Nah, ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja, bahwa revolusi akhlak ini memiliki level. Nah, jadi ada levelnya. Nah, level yang pertama adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa, kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanat, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat. Nah, ini harus masuk di seluruh, yaitu elemen masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui dakwah, melalui ajakan, melalui seruan, melalui nasihat, melalui diskusi-diskusi, melalui tulisan-tulisan, melalui rekaman-rekaman. Kita ajak semua dengan dakwah. Nah, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, individu-individu bangsa Indonesia, siapapun dia, yang menginginkan Indonesia bermartabat, yang menginginkan Indonesia berkah, ayo mari kita lakukan revolusi akhlak. Nah, ini di level individu. Nah, sekarang yang kedua, di level sistem. Tentu ada level individu, ada level sistem. Nah, di level sistem ini, kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme, ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini, kita juga harus serius, fokus. Nah, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan, serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum, dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai amanat sila kedua. Nah, jadi artinya penegakan hukum yang adil. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita. Jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali. Itu bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita hijrah. Bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang berkeadilan. Nah, jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus menjadi dasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam revolusi sistem ini, revolusi akhlak, kita juga harus bergerak secara cepat. Nah, perubahan yang tidak boleh ditunda lagi. Satu revolusi, satu perubahan yang cepat tapi dinamis. Cepat dan nggak boleh ditunda. Yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia. Nah, sesuai amanat sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi politik adu domba. Oh ini golongan saya, ini golongan Anda. Oh ini golongan kritis, kami tidak sukai. Oh ini golongan asal Bapak senang. Oh ini kami sukai, nggak bisa. Oh yang ini diangkat, yang ini ditendang, yang ini dirangkul, yang ini dipukul. Tidak boleh. Karena dalam satu sistem kepemimpinan, seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat, dia harus ada di atas semua. Semua agama, semua golongan, semua suku, semua ras. Dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja, satu kelompok saja. Maka dia akan kerdil. Dan itu berbahaya, bisa mengantarkan kepada perpecahan. Nah itu yang kita ingin ingatkan. Ini perlu revolusi, semua ini perlu revolusi. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Kita bisa lihat penegakan hukumnya tidak adil, adu domba, pecah belah. Dan ini harus dihentikan. Karena ini merupakan sumber kegaduhan. Nah yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya etikat baik, keseriusan, dan kerja keras. Juga dibutuhkan kecepatan, itu di dalam bertindak, itu yang disebut sebagai revolusi. Yaitu kita hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat. Sistem politik perwakilan. Nah, sesuai amanat sila keempat dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan sistem politik kita. Nah, sistem politik yang sudah dibangun oleh para founding father ini nggak boleh diganti. Menjadi sistem neolib, menjadi sistem liberal, menjadi sistem yang otoriter, atau menjadi sistem yang diktator, tidak boleh. Karena itu bisa menghancurkan tatanan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi para founding father kita itu luar biasa. Mereka orang-orang cerdas, negarawan. Mereka punya pemikiran begitu panjang ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi mereka sudah letakkan itu dasar-dasarnya. Apa dasar ekonominya, dasar politiknya. Bahkan pertama sekali mereka letakkan dasar agamanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan dasar penegakan hukum. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dasar musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja. Enggak usah kita obok-obok ini Pancasila, apalagi diperas-peras. Mau dijadikan Ekasila, mau dijadikan Trisila. Nah, ini berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, masih dalam tataran level revolusi akhlak. Jadi revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat, serius, fokus bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non riba, dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial. Dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan amanat sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi level sistem yang saya sampaikan barusan satu persatu, level sistem ini kita bagi 5 tadi, semuanya itu sudah diamanatkan, sudah digariskan dengan secara tegas, jelas, lugas oleh para founding father bangsa Indonesia. Jadi subhanallah, subhanallah, sekali lagi kita harus mendoakan para founding father kita, jasa mereka terhadap bangsa ini. Nah, kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan, menjaga, melestarikan.
Bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal revolusi akhlak kita.